Itu. Tadi di awal singgung tentang kurikulum dan barusan juga sempat singgung lagi kurikulum. Nah, seperti apa nih? Apa masih mengacu pada K13 atau sudah ada rambu-rambu baru nih terkait dengan kondisi pandemi nih, Pak? Ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ganti menteri ganti kurikulum ya. Tidak. Tapi dulu K13 itu menjadi masih dilakukan oleh guru-guru kita. Nah kemudian KTSP juga masih dilakukan. Tetapi yang sekarang ini adalah seperti Pak Rudi mengatakan adalah sekarang ini adalah pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak-anak kita, sesuaikan dengan wilayah kita. Dan itulah merupakan kurikulum yang berlaku sekarang ini adalah menyesuaikan keadaan anak-anak kita dengan lingkungannya. Dan itulah yang menjadi kurikulum sekarang ini. Tentunya mengacu kepada tadi K13, ya KTSP, ya kan, itu semua dilakukan. Artinya begini, kita kementerian sekarang ini ingin melaju dengan cepat. Ya kalau dulu keluhannya anak-anak sudah sekolah kemudian tidak mendapatkan pekerjaan. Ya karena memang pendidikan yang mereka dapatkan itu tidak pas dengan kondisi daerah mereka. Ya tidak mungkin lah orang anak-anak kita yang ada di Labuan Bajo kemudian kita ajarkan mereka bagaimana menanam pohon jati supaya cepat tumbuh kemudian bisa dihasilkan karena di sana pariwisata. Ya kita ajarkan anak-anak kita di Labuan Bajo itu bagaimana mengelola laut, bagaimana mengelola pariwisata, dan setelah selesai mereka bisa bekerja di tempat itu, dan itulah yang merupakan keinginan dari kurikulum yang sekarang. Ya tidak mungkin lah anak-anak kita di Labuan Bajo kita mengajarkan mereka untuk menjadi masinis kereta api sementara kapan kita buat proyek kereta apinya. Yang ini yang tadi Bapak sebut dengan istilah kontekstual ini, pembelajaran kontekstual ya. Oh ya, siap. Baik Pak. Yang pertama bahwa proses pembelajaran kita itu berlangsung. Ya, meskipun melalui daring, melalui luring, kemudian melalui belajar dari rumah. Dan beberapa memang sumber belajar yang memang disiapkan oleh kementerian yang bisa diupload oleh anak-anak kita dimanapun mereka berada. Ada TVRI, ada RRI, ya kemudian Poskupang juga bisa melakukan ya. Tribun juga sebenarnya bisa membantu anak-anak kita pada saat mereka melaksanakan proses belajar mengajar. Minta maaf Pak, kami itu setiap hari menyajikan berita tentang pembelajaran dari TVRI. Dan itu banyak sekali pembacanya. Banyak sekali pembacanya. Atas nama kementerian yang mengucapkan terima kasih ya atas nama pemerintah provinsi. Jadi kita pastikan bahwa mereka tetap melaksanakan proses belajar mengajar meskipun di masa pandemi COVID. Kemudian kreativitas guru-guru kita pada saat pandemi COVID itu lahir di daerah 3T. Di daerah kita, di Nusa Tenggara Timur. Ya karena memang tantangannya begitu berat, maka mau tidak mau guru-guru kita itu harus lebih kreatif dari daerah yang lainnya. Ya kalau kita lihat dari guru di Jawa misalnya, mereka tidak tertantang begitu dahsyat ya berkenaan dengan COVID. Kalau berkenaan dengan online, berkenaan dengan internet dan sebagainya, mereka sudah ini. Tetapi guru-guru NTT kita, guru-guru kita di Nusa Tenggara Timur menghadapi ini dengan kreativitas yang begitu luar biasa. Jadi tetap berjalan. Kemudian apa kolaborasinya? Ya pemerintah provinsi ya tetap melakukan pemantauan dan memastikan kalau proses belajar mengajar itu tetap berlangsung. Nah kemudian pemerintah provinsi juga memastikan keselamatan anak-anak kita, guru-guru kita dimanapun mereka berada. Meskipun zona orange, ya kita hati-hati di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Dan untuk membatasi itu ya tentu intervensi gugus tugas provinsi, intervensi dari pemerintah provinsi dan gubernur Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau itu tidak dilakukan, mereka melakukan tatap muka sementara kondisi tidak memungkinkan, kemudian anak-anak terkapar. Nah, saya bertanya kepada host, misalnya kalau satu orang aja terkena COVID,
kemudian saya memastikan kalau dia yang terkena COVID itu 20-30 tahun akan menjadi gubernur. Yang dipilih mana, Pak Aus? Ya. Iya kan? Apakah dia kita memberikan pembelajaran, memaksakan dia untuk belajar di masa pandemi COVID, sementara kita tahu siapa tahu anak ini yang akan menjadi gubernur 20-30 tahun yang akan datang. Saya lebih baik anak ini ditahan dulu, jangan sampai terkena COVID, ya kemudian kita ajarkan setelah pasca COVID, dan kemudian kita mewujudkan cita-citanya untuk menjadi gubernur mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Dan mungkin itulah pilihan kita semua. Ya kita semua. Jadi kalau ada yang mengatakan, bagaimana nih Pak Irfan, ini pandemi COVID, pendidikannya hiruk pikuk dan sebagainya. Mana yang baik? Kita kembali ke normal untuk belajar di sekolah, kemudian anak-anak terkena COVID, ya kita tidak tahu. Kalau 5-6 orang itu mungkin dia cita-citanya menjadi dokter. Dia cita-citanya menjadi gubernur, dia cita-citanya menjadi bupati wali kota. Jadi kalau mereka terkapar COVID, belum tentu anak yang lainnya bercita-cita jadi gubernur, jadi wali kota. Ya kan begitu, Pak.